Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan nikmatnya pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian sunnah dari kitab Bulughul Maram dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan untuk memahami hadis-hadis tentang doa-doa yang saya sudah kirimkan teksnya di grup Al-Falah. Yang pertama yaitu hadis nomor 1571 wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma karena dia dan ayahnya adalah muslim. Kalau dia sendirian yang muslim cukup radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah yada'u haula al-kalimat hina yumsi wa hina yusbihu, yaitu Nabi tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat, maksudnya adalah doa ketika masuk waktu petang ataupun masuk waktu subuh, yaitu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon al-afiyah. Al-afiyah itu maknanya banyak, ya. Antara lain, al-afiyah maknanya sehat. Sehat tapi yang berbentuk rohani. Ya, jadi kalau orang nggak sehat karena misalnya sakit tumor, ya, itu tidak termasuk afiah. Yang masuk afiah adalah orang punya mata sehat, tapi matanya ada kan tokoh kita yang hampir jadi presiden, hobinya nonton film porno, ya. Jadi alhamdulillah dia nggak jadi presiden. Ini matanya sehat, ya, tapi tidak afiat. Nah, jadi kita bedakan yang mana yang sehat, mana yang afiat. Jadi makna lain daripada afiat juga selamat, keselamatan. Kalau gitu arti daripada Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini, ya Allah, aku mohon kepadamu, mungkin lebih cocok adalah keselamatan fi dini,
dalam urusan agamaku, keselamatan dalam urusan agamaku. Ya, kita dalam beragama ini semuanya selamat. Baik urusan akidah, urusan akhlak, urusan ibadah, urusan muamalah. Wa dunyaya, dan urusan duniaku. Selamat dalam urusan dunia. Kita nggak pernah ditipu orang sehingga kita bangkrut. Kita tidak pernah mencari dunia dengan cara curang, dengan cara-cara yang tidak diridhai Allah, sehingga dunia yang kita peroleh, yang kita miliki, semuanya selamat. Nanti kalau di akhirat orang itu tidak melangkah dari hadapan Allah sebelum ditanya hartanya dari mana didapat dan untuk apa dihabiskan. Nah, kalau orang nggak selamat urusan dunianya, dia akan diperkarakan di hadapan Allah sehingga hisabnya jeblok. Wa mali wa dunyaya wa ahli wa mali, dan urusan keluargaku. Kita juga ingin selamat. Ingat, nanti di hari kiamat yang terjadi pada kebanyakan orang adalah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ya, ingatlah nanti pada hari kiamat, pada hari hisab, di mana setiap orang melarikan diri, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi, dari saudara kandungnya dan dari ibunya, wa sahibatihi wa banihi, dan lari dari istrinya dan lari dari anaknya. Ya, jadi orang pada melarikan diri dari orang-orang yang terdekat, orang-orang yang sangat dicintai. Kenapa? Ya karena misalnya lari dari istrinya. Waktu di dunia mungkin banyak memberikan motivasi pada istrinya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, kamu sama bapakmu, sama ibumu, kamu harus begini begitu, kamu di kantor harus begini dan begitu. Termasuk saya dengar banyak juga orang korupsi karena didorong oleh istrinya. Istrinya pengen kekayaan, pengen ini, pengen itu, sedangkan dengan cara yang biasa rasanya sulit diwujudkan, akhirnya korupsi. Nah, ini semua akan diingat di akhirat, sehingga orang akan lari dari saudaranya, dari istrinya, dari bapaknya, dari anaknya. Kita ingin selamat dari perkara-perkara yang menyebabkan kita takut kepada orang-orang dekat, keluarga
keluarga dekat. Lalu wa mali, dan kita mohon keselamatan dalam urusan keuanganku. Ya, jangan sampai tercampur dengan harta haram di dalam kekayaan kita. Ada jamaah saya di Bogor, orangnya dulu sekuler, anti orang-orang yang taat dalam Islam, bahkan sering mengejek, mentertawakan. Sampai suatu ketika dia tersadarkan dan alhamdulillah aktif ikut pengajian. Ketika kita belajar kitab Bulughul Maram tentang pembagian warisan, dia itu sudah tua ya, umurnya mungkin 70-an, tapi orangnya sehat. Jadi begitu mempelajari ilmu waris, dia merasa bahwa dalam keluarganya pembagian waris itu tidak benar. Padahal waris itu sudah dibagi sejak lama ya, karena warisan dari orang tuanya. Lalu beliau pergi ke keluarganya yang ada di Jawa Tengah. Keluarganya dikumpulkan, lalu diceritakan bahwa pembagian warisan kita dulu masih menyalahi konsep syariat. Lalu saudara-saudaranya semuanya sudah tua-tua, itu diberi penjelasan, dan alhamdulillah mereka semua nurut ikut apa yang dikatakan bapak itu, sehingga harta waris yang sudah puluhan tahun dibagikan itu dikoreksi lagi. Misalnya ya, dulu laki perempuan bagiannya sama, padahal menurut hukum waris bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Dan waris yang dibagi itu ya pada umumnya ya tanah dan lain sebagainya. Kelihatannya beliau itu dari keluarga orang kaya. Akhirnya bisa itu, jadi dihitung kembali dan kemudian dibagi ulang dengan sistem bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Ya, jadi ini juga merupakan pembagian harta waris yang tidak Islami. Nah, kita khawatir masyarakat yang tidak membagi waris dengan cara yang tidak Islami itu nanti menjadi harta haram yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi kita juga harus berusaha bagaimana supaya harta kita selamat, ya, nggak ada tercampur oleh harta haram. Lalu Allahumma astur aurati, ya Allah ustur. Bapak-bapak mengenal kata sitar, ya, sitar
penutup. Allah mastur, ya Allah tutupilah aurati, auratku. Aurat dalam bahasa syariah itu tidak hanya bagian tubuh yang harus kita tutup, tapi aurat itu juga segala sesuatu yang memalukan. Ya, semua yang memalukan, yang kita malu kalau dilihat orang, itu adalah aurat. Allah mastur aurati, ya Allah lah tutuplah auratku. Dalam hadis disebutkan, yaitu siapa yang menutup aurat saudaranya, Allah akan menutup auratnya pada hari kiamat. Aurat saudaranya itu apa? Ya, misalnya kita tahu ada bapak-bapak ya, yang bisnisnya merosot sehingga kehidupannya susah. Suatu hari kita memergoki dia beli togel misalnya. Ini kalau ketahuan teman-temannya pasti malu. Kebetulan yang tahu hanya saya, hanya satu orang. Jadi ketika kita melihat suatu pelanggaran yang dilakukan oleh saudara kita, maka jangan itu diumbarnya, jangan diceritakan ke orang-orang. Misalnya, kemarin saya lihat Pak itu ya. Ini nggak boleh. Nah, kalau kita menutup aurat saudara kita, Allah akan menutup aurat kita di akhirat. Karena di akhirat nanti orang yang tidak ditutup auratnya itu oleh Allah dipermalukan. Orang yang pengkhianat itu oleh Allah akan dikasih bendera pengkhianat. Tapi kalau orang itu waktu di dunia suka menutup aurat saudaranya, nah dia tidak dikasih bendera sebagai pengkhianat. Ada hadis yang menceritakan, kalau nggak salah hadis riwayat Muslim, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil seseorang di suatu yang tertutup, tersembunyi. Lalu Allah berfirman kepada orang itu, wahai fulan, ini adalah catatan dosa-dosamu. Lalu melihat catatan dosa-dosa yang begitu banyak, si fulan ini sudah berpikir, wah, hancur aku, binasa aku pasti masuk neraka. Lalu Allah berfirman, dosa-dosa ini sudah aku tutupi. Sudah ditutupi Allah, ya, gak kelihatan oleh orang-orang lain. Sudah aku tutupi dan aku ampuni. Nah, disitulah dia alhamdulillah merasa selamat, ya, diselamatkan oleh Allah. Yang sangat penting tadi ditutupi. Orang nggak ada yang tahu mengenai dosa-dosa fulan ini, dan karena ditutupi oleh Allah juga langsung dimaafkan, ya, diampuni. Nah, jadi Allah mastur aurati, ya Allah tutuplah auratku.
kalau kita meminta Allah untuk menutup aurat kita, maka tentunya kita juga harus suka menutup aurat saudara-saudara kita. Wa amin rawati, dan amankanlah rawati, ketakutanku. Ya, manusia cobaannya macam-macam. Ada juga yang kadang-kadang mengalami kondisi takut, entah karena dia hutang, karena dia ini itu. Nah, takut itu suatu yang tidak baik. Karena takut kita susah tidur misalnya. Karena takut kita cenderung untuk sembunyi. Tapi kita memohon kepada Allah, amin rawahati, ya Allah amankanlah rasa takutku. Ya, sehingga dengan cara Allah rasa takut itu dihilangkan. Wahfidni min baina yaday, ya Allah jagalah aku dari arah depanku. Wa min khalfi, dan dari belakangku. Wa an yamini, dan dari sebelah kananku. Wa an syamali, dan dari sebelah kiriku. Wa min fawqi, dan dari atasku. Wa a'udzu bi'azamatika an urtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu bahwa saya diculik dari bawahku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ya, jadi kita memohon penjagaan Allah. Dan kalau kita mendapat penjagaan Allah, mungkin naik pesawat kita jatuh, kita termasuk orang yang selamat. Nah, kenapa? Karena dijaga oleh Allah. Atau seperti yang terjadi di Amerika, ada keluarga, yaitu istri dan anak-anak. Suaminya atau mereka adalah orang Palestina. Nah, di Amerika orang Palestina ini setelah melakukan berbagai upaya, akhirnya mendapat pekerjaan yang bagus, sehingga dia bisa mendatangkan istri dan semua anaknya. Akhirnya didatangkan. Begitu mereka datang, ada anaknya, anak perempuan, yang oleh petugas disuruh melepas jilbabnya. Nah ini nggak mau. Berbagai upaya dilakukan, tetap nggak mau. Sampai akhirnya jadi suaminya ini tinggal di kota lain, ya, bukan kota tempat mereka mendarat. Jadi masih harus naik pesawat ke kota lain. Jadi karena nggak mau melepaskan jilbab, akhirnya pesawat yang seharusnya ditumpangi berangkat. Terus setelah berbagai upaya, akhirnya pihak bandara mengalah dan mengizinkan mereka dengan putrinya berjilbab itu untuk terbang.
dapat sampai ke kota tujuan. Apa yang terjadi? Ternyata pesawat yang seharusnya ditumpangi oleh mereka ini jatuh dan mati semua. Jadi ini mereka selamat dengan cara Allah menyelamatkan mereka, di mana ikhtiarnya adalah bahwa si putri ini tidak mau melepas jilbab, meskipun itu jadi mempersulit sampai-sampai gak bisa terbang dengan pesawat yang duluan. Ya, tapi alhamdulillah dengan itu mereka semua selamat. Jadi jagalah aku dari depanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, dari atasku, dan aku berlindung kepadamu bahwa aku diculik dari bawah. Saya baca di keterangan hadis, diculik dari bawah ini ada istilah dari gangguan setan, ya. Jadi kita juga berlindung supaya setan tidak mengganggu kita, sehingga kita misalnya kesurupan, ya, menjadi gila karena setan dan lain-lain. Diculik dari bawah itu juga bisa bermakna kebiasaan orang Arab kalau mau membunuh seseorang itu mereka masuk, ya, tubuhnya masuk ke padang pasir, lalu tinggal mukanya sedikit supaya bisa bernafas, ya. Nanti begitu orang yang dimaksud sudah dekat, ya, baru dipanah, ya, misalnya dengan panah yang beracun, ya. Jadi panah itu munculnya dari bawah, dan ini juga termasuk salah satu cara orang Arab di dalam perang umum. Saya nggak tahu kalau apa itu perang gerilya itu ada nggak ya, Pak Jenderal? Perang gerilya ada nggak pasukan yang sembunyi di bawah tanah? Ada juga ya. Ya. Itu kalau orang Arab sudah dari zaman dahulu melakukan perang-perang dengan cara itu. Dan pasukan yang masuk ke dalam pasir itu jumlahnya banyak, kanan kiri, nanti musuh akan lewat ini, tiba-tiba mereka semua dipanah, ya. Jadi itu antara makna-makna diculik dari bawah. Bapak-bapak sekalian, mari kita baca doa ini dan kita amalkan. Ya, ini adalah pengamalannya pagi dan petang. Saya bacakan, diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati
Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati wa hafidhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shamali wa min fawqi wa a'udzu bika wa a'udzu bi 'azamatika an utana min tahti. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati wa hafadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shamali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an utala min tahti. Kayaknya ini punya berapa menit lagi? 11. Ya, baiklah. Barangkali ada yang mau bertanya. Ya. Dalam hal menutupi aurat, kalau kita tahu ada seseorang yang dia berdagang, cara berdagangnya tidak jujur, kemudian ada orang yang mau bertransaksi dengan dia, apakah kita harus diam saja atau boleh memberitahu calon pembelinya itu? Boleh. Rasulullah SAW memberikan beberapa contoh dalam perkara ini. Misalnya Rasulullah pernah sidak pasar. Di situ ada tumpukan kurma. Kurma itu biasanya oleh orang Arab ditumpuk rapi gitu, seperti gunung ya, mengerucut. Jadi Nabi memasukkan tangannya ke bagian tengah, lalu dikeluarkan. Ternyata yang tengah itu banyak yang apa ya? Kalau dalam bahasa Arab disebut shish. Shish itu kurma yang kering, dan biasanya kurma kan apa itu dagingnya itu tebal ya, enak. Ini kurmanya kering, itu kurma yang shish. Jadi oleh Nabi ini dianggap ketidakjujuran. Seperti kalau di kita banyak ini ya, tukang jual salak paling banget. Saya pernah membeli, jadi saya di mobil ya nggak turun, mempercayakan aja saya membeli 2 kilo. Kan itu yang bagian atas itu besar bagus gitu. Begitu saya pesan 2 kilo, dimasukkan plastik, sampai di rumah ternyata banyak yang kecil-kecil ya. Jadi yang apa itu yang bagus-bagus itu hanya untuk menutupi aja ya di bagian luarnya. Ini yang dulu zaman jahiliyah biasa terjadi. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW mengangkat kurma dari tanah dan ditunjukkan, itu artinya Rasulullah membuka aib orang yang jualan kurma, bahwa dia ini tidak jujur, supaya yang lain-lain tahu. Ya. Secara umum apa yang merugikan masyarakat
itu boleh kita bongkar. Ya, misalnya ada juga hadis yang Rasulullah SAW menghalalkan itu harga diri orang yang hobinya ngutang dan tidak bayar. Ya. Mencemarkan harga diri itu gimana? Yaitu bahwa kita ngomong ke teman-teman kita di komplek, ya, hati-hati kalau bapak itu ngutang duit jangan dikasih, ya. Sebab korbannya sudah beberapa, ya. Itu artinya menyangkut kepentingan umum. Kita boleh membuka aib teman kita atau teman sama-sama satu komplek tadi. Ya, ada lagi pertanyaan? Saya tambah satu hadis lagi, yaitu doa kedua yang sudah saya cantumkan di grup Al-Falah. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW dulu yaqulu, biasa mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari zawal, ya. Zawal itu hilang, lenyap, dari lenyapnya nikmatmu. Kita punya banyak nikmat dari Allah, kita menjadi orang kaya, suatu ketika dibikin bangkrut, ya, sehingga kita nggak punya harta. Batahawul afiatika, dan perubahan afiatika. Nah, afiat di sini adalah keselamatan yang diberikan Allah. Tahawul itu berubah. Yang tadinya sehat walafiat jadi sakit-sakitan. Yang tadinya bisa menikmati banyak rezeki, bisa berinfak dan lain sebagainya, kemudian menjadi orang yang nggak mampu untuk menikmati ataupun untuk berinfak. Wa fujaati nikmatika, dan aku berlindung kepadamu dari azabmu yang tiba-tiba. Fujaah, fujaah itu sesuatu yang tiba-tiba. Kenapa? Karena azab yang tiba-tiba itu menyebabkan kita tidak sempat taubat. Coba bapak-bapak, beberapa tahun yang lalu ada pesawat dari mana itu, dari Kepulauan Riau atau dari mana, yang membawa pegawai bank yang mereka akan ada pertemuan di Jakarta. Begitu sampai di daerah mana itu, pesawatnya tiba-tiba jatuh, semua mati. Dalam keadaan seperti itu, kebanyakan orang tidak terpikir
bahwa umurnya tinggal sekian, karena itu saya harus memperbanyak bekal akhirat. Nah, ini azab yang tiba-tiba. Tapi kalau orang sakit agak lama, orang bisa mempersiapkan diri. Aku sakit, ya. Barangkali ajalku sudah dekat, ya. Dipersiap-siap. Tapi kalau naik pesawat, sudah pikirannya nanti di Jakarta akan ketemu teman-teman, akan ketemu keluarga, ya. Mereka semua senang, ya. Tiba-tiba pesawat itu jatuh di laut, ya. Kapan dia merasa perlu untuk taubat, ya. Makanya kita berlindung dari azab Allah yang tiba-tiba. Wa jami' sakhatika, dan aku berlindung kepadamu dari semua bentuk kemurkaanmu, ya. Apapun, bagaimanapun kemurkaan itu, kita berlindung kepada Allah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berapa menit lagi? 1 menit. Oh. Kalau gitu di adzan dulu, ya, kemudian kita lanjutkan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kita bersama-sama membaca doa yang kedua tadi. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa min tahawuli afiyatika wa min
tahawuli afiatika wa fujaati nuqamatika. Suaranya enggak kedengaran. Wa tahawuli afiatika wa fujaati nuqamatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati nuqamatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati nuqamatika wa jami'i sakhatika. Baik, apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Wassalamu